kegiatan rekrutmen angkatan yang ketiga. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, angkatan yang pertama sudah dibuka tahun 2020, ya tahun 2020 Oktober. Sekarang sudah memasuki modul yang kedua, ya modul yang kedua. Kemudian angkatan yang kedua besok hari Selasa tanggal 13 April akan dibuka, ya. Sambil berjalan akan pembukaan, ini angkatan yang ketiga sudah mulai tes bakat skolastik, dan angkatan keempat sekarang proses pendaftaran. Bapak Ibu yang saya hormati, ini proses yang Bapak Ibu lalui, ya. Prosesnya agak lama, ya agak lama karena memang Kemendikbud benar-benar akan mencari guru-guru terbaik yang ada di Indonesia, tidak hanya gurunya saja atau calon guru penggeraknya yang diseleksi, tapi di situ ada kontribusi dari pendamping atau pengajar praktek juga diseleksi, kemudian ada fasilitator juga diseleksi. Proses seleksinya hampir sama, ya poin-poinnya, tapi secara materi pasti akan berbeda. Saya sampaikan pada Bapak Ibu guru, ya, pendidikan guru penggerak atau calon guru penggerak itu, ya, bukan untuk bersaing. Saya sampaikan bukan untuk bersaing untuk menjadi juara, ya, menjadi juara. Jadi nanti di pendidikan guru penggerak tidak ada namanya juara 1, juara 3, juara 4 dan seterusnya, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian akan belajar bersama dengan rekan guru lain, belajar bersama dengan fasilitator, belajar bersama dengan pendamping atau pengajar praktek. Itu. Jadi kita tidak model persaingan. Kemudian setelah belajar bersama, Bapak Ibu sekalian akan berkolaborasi, ya, berkolaborasi dengan teman-teman satu kelompoknya, karena nanti Bapak Ibu calon guru penggerak itu akan didampingi oleh satu pengajar praktek. Jadi satu pengajar praktek nanti akan mendampingi kurang lebih 5 calon guru penggerak. Itu Bapak Ibu sekalian bisa berkoordinasi, berefleksi, kemudian berbagi, ya, belajar bersama dengan calon pengajar praktek. Di samping itu Bapak Ibu sekalian akan juga didampingi atau difasilitasi pada waktu daring, belajar secara online bersama fasilitator. Satu fasilitator nanti akan memfasilitasi calon guru penggerak sebanyak kurang lebih 10 orang. Jadi Bapak Ibu sekalian akan berkolaborasi dalam kelas-kelas kecil, ya, dalam kelas-kelas kecil supaya Bapak Ibu sekalian bisa fokus. Secara berkolaborasi belajar itu Bapak Ibu sekalian akan diajak berefleksi terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung, sudah dilaksanakan, apakah dari refleksi itu Bapak Ibu sekalian sudah benar melakukan pembelajaran yang selama ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, pembelajaran ini memang perubahan mindset, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak akan menemukan materi mata pelajaran, ya, di dalam pendidikan guru penggerak karena tidak ada konten di dalam kurikulum atau materi yang ada di mata pelajaran. Pendidikan ini adalah pendidikan kepemimpinan pembelajaran, ya. Kemudian setelah berefleksi, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya refleksi,
membuat praktek-praktek baik yang di sekolah Bapak Ibu sekalian lakukan, itu bisa berbagi antara guru satu dengan guru lain. Caranya berbagi bisa dilakukan di sekolah, sekolahnya sendiri, ya, dengan guru lain di sekolahnya sendiri. Kemudian bisa juga berbagi di komunitas di luar sekolahnya. Ya, semua itu dilakukan supaya kita sama-sama melakukan pembelajaran bersama. Ya, saya tadi sudah sebutkan bahwa pendidikan guru penggerak itu adalah perubahan mindset, perubahan pola pikir, perubahan cara pandang bagaimana guru belajar atau mengajarkan kepada murid-muridnya. Kalau yang sudah pembelajaran adalah fokus kepada pengajar. Jadi guru atau murid-murid itu sebagai objek, ya, sebagai objek yang harus dikasih instruksi, yang harus dikasih materi, yang harus dikasih pembelajaran sesuai dengan keinginan kurikulum, sesuai dengan keinginan guru. Tapi untuk pendidikan guru penggerak nanti akan dibalik bahwa siswa atau murid adalah sebagai subjek yang harus difasilitasi, yang harus dibimbing, yang harus dituntun, sehingga ide-idenya, motivasinya, kemudian praktek-praktek baiknya itu tersalurkan, sehingga oleh karena itu, ini disebut dengan merdeka belajar, merdeka untuk berinovasi, merdeka untuk berkontribusi, merdeka untuk cara berpikir, sehingga anak-anak kita dengan berani, dengan percaya diri akan berani bicara di depan umum, ya, berani mengungkapkan pendapat, berani berdiskusi dan seterusnya. Itu ya tujuan dari pendidikan guru penggerak, jadi untuk memerdekakan murid. Jadi apa yang kita lakukan mulai dari kementerian, ya, kementerian, nanti ada dinas, ada Pemda TK, kemudian ada LPMP, ada sekolah, ya, semuanya berfokus kepada murid. Ujung-ujung dari pengelolaan di dalam pendidikan adalah semuanya ke murid. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, harus disiapkan, ya, hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus disiapkan? Karena pendidikan guru penggerak ini cukup lama, 9 bulan, ya, 9 bulan. Oleh karena itu, kalau tidak tangguh, Bapak Ibu sekalian pasti akan goyah, dan termasuk Bapak Ibu sekalian kalau berpikirnya adalah saya dapat hak apa ya, secara materi, itu pasti ini bukan tempat yang cocok, ya. Tapi kalau untuk mencari ilmu, mengembangkan ilmu, ya, itu sangat cocok sekali, karena nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan ilmu baru, ya, untuk perubahan mindset dan perubahan pendidikan di masa yang datang. Hal yang sangat penting, Bapak Ibu, yang harus diperhatikan, ya, yang sangat penting yang harus diperhatikan, karena pendidikan guru penggerak itu 9 bulan, dan pembelajarannya hampir 70% itu melalui daring, online. Jadi pastikan di tempat Bapak Ibu selama 9 bulan itu harus ada sinyalnya. Karena kemarin Bapak Ibu sekalian ada kepala sekolah yang sudah protes ke kita, ya, di tempat tinggalnya atau di tempat kerjanya itu tidak ada listrik. Di tempat tinggalnya tidak ada sinyal sama sekali, gitu. Kalau perlu sinyal itu harus pindah, harus pergi ke kota, gitu. Tapi dia semangatnya luar biasa untuk mendapatkan, untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Tapi ini jadi problem karena
yang tidak ada listrik dan sinyal itu cenderung gurunya nanti akan pergi selalu keluar kota, ya ke kota. Karena apa? Harus mengejar sinyal itu, sehingga Bapak Ibu sekalian meninggalkan kelas, meninggalkan sekolah, dan itu tidak diharapkan sama sekali, ya, karena pendidikan ini harus tetap Bapak Ibu sekalian tetap sebagai kewajiban sebagai pengajar di sekolahnya, ya, tidak boleh meninggalkan sekolah itu. Jadi yang lebih penting adalah murid-muridnya itu, tapi ini tetap juga diikuti. Oleh karena itu dipastikan Bapak Ibu sekalian, ya, selama 9 bulan itu harus ada sinyal, ya, karena pembelajarannya online. Bagaimana nanti kalau Bapak Ibu tidak ada sinyal, ya nanti coba diusahakan bisa ada di tempat-tempat yang terdekat, bisa di sekolah, ya, bisa di mana saja, yang penting ada sinyalnya. Ini 9 bulan waktu yang cukup lama, jadi Bapak Ibu sekalian mengejar sinyal bukan pada waktu evaluasi saja, pada waktu rekrutmen saja. Mungkin bisa pada waktu rekrutmen bisa masuk, bisa lulus, tapi lebih panjang lagi pada waktu 9 bulan itu. Karena nanti secara seleksi alam Bapak Ibu sekalian akan diketahui, ya. Oleh karena itu mohon Bapak Ibu sekalian pada waktu seleksi jujur saja, ya, jujur artinya apa adanya, karena nanti akan terpotret dengan sendirinya bahwa yang bersangkutan memang bagus. Nah, trik apa yang bisa dilakukan, ya, trik apa yang bisa dilakukan supaya Bapak Ibu sekalian bisa lolos? Yang pertama, pendidikan guru penggerak itu adalah mencari guru yang growth mindset, ya. Growth mindset artinya yang tahan banting atau daya juangnya tinggi, ya, itu kemudian tidak kenal menyerah, tidak mengeluh, ya, itu yang akan dilakukan. Yang termasuk juga Bapak Ibu sekalian itu yang setiap saat harus tetap belajar, karena nanti pada waktu pendidikan guru penggerak pasti ada penugasan yang harus dikumpul, penugasan yang harus diselesaikan dan diberi batas waktu itu. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah mulai bisa mengukur diri sendiri, ya, apakah saya mau lanjut, ya. Diharapkan nanti Bapak Ibu sekalian lanjut dan tetap termotivasi. Nah, pendidikan guru penggerak memang akan mewujudkan pemimpin pembelajaran yang diproyeksikan memang menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, menjadi instruktur pada pendidikan profesi, bahkan bisa juga menjadi kepala LPMP, menjadi kepala dinas, itu, ya, bisa juga sampai begitu. Karena kemarin Mas Menteri juga sudah berpikir bahwa ini nanti akan dikembangkan lebih lanjut, ya, karena ini memang benar-benar pemimpin yang diharapkan di masa depan. Apakah semua nanti di seluruh Indonesia akan guru-guru itu ikut menjadi guru penggerak? Kelihatannya secara pembelajaran iya, pembelajarannya, tapi untuk menjadi kepala sekolah pasti terbatas, karena nanti kalau menjadi kepala semua sekolah, siapa yang menjadi guru, siapa yang menjadi pengawas, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian pastikan difokuskan kepada proses seleksi dan dipikirkan juga proses berkelanjutan pada waktu pendidikan guru penggerak. Ini adalah awal, ya, Bapak Ibu sekalian akan ikut TPS, ya. Setelah TPS kelihatannya nanti akan diumumkan dan dilanjutkan dengan simulasi mengajar dan wawancara. Semua seleksi keterkaitan antara satu dan yang lainnya, sehingga Bapak Ibu sekalian benar-benar akan dipotret motivasinya, visinya, daya juangnya, semangatnya, ya, untuk mengikuti kegiatan ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ya,
tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya, insya Allah daya juang, semangat Bapak Ibu sekalian akan membuahkan hasil yang lebih baik. Terima kasih dan selamat mengikuti briefing ini, supaya Bapak Ibu sekalian mohon fokus untuk ke briefing, supaya Bapak Ibu sekalian bisa cermat melihat apa yang jadi masalah, dan semoga semuanya lancar. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.